Di sini kita akan ngebahas full tentang ikatan cinta. Oke. Ya. Oke. Kok agak sedih ya kalau inget Andin gitu ya. Di sini masih dan Siapa pembunuh Roy? Siapa Rena sebenarnya? Apakah anak Roy atau bukan? Kenapa Gunting? Karena gunting itu sumber masalah, dah. Apa sih kalau disebut Aldebaran ingetnya apa gitu? Iya. Kalau Aldebaran dan Roy mencintai orang yang sama dengan cara yang berbeda. Asik. Itu Roy dan Aldebaran. Halo sobat semua, ketemu lagi di vlog saya Afdal Isman di Nyantai Bareng. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai sama salah satu narasumber. Dia ini adalah teman lama saya, kita seringnya ketemu itu di gym. Ya, kalau saya bilang junior, iya kali ya junior. Oke, dan dia juga sekarang bermain di salah satu film yang lagi hits banget, yang lagi booming banget. Oke, saya juga nggak mau lama-lama spoiler siapa dia. Oke, saya langsung perkenalkan Vicky Alman, bro. Aduh, awak ini sama-sama orang Padang, sobat kita semuanya. Saya kira kamu datang juga loh mas, aku dari tadi udah nungguin. Hey, Roy, ngapain kamu ada di sini? Jadi janjian ketemu udah 10 tahun ya. Baru ini ya. Tapi kita tuh ketemu itu dulu di gym ya? Di gym, Kita pernah di satu gym. judul bareng gak sih? Judul bareng belum? Belum ya? Cuman udah mau masuk judul gue pernah. Oh, gue pernah judul. Mau masuk, cuman udah kan nggak mau. Kenapa ya? Lupa kali gue ya. Kalau lagi sibuk kali waktu itu. Iya, lagi Masih sibuk. boleh. Kita panggilnya Roy. Oke, Roy. Oke. Apa nih? Gimana kabar lo sekarang? Kabar baik nih. Udah yang lama nggak ketemu nih, dah. Ya, beginilah. Jadi gini ya, nih teman-teman udah Afdal ini. Kalau di tempat nge-gym kita tuh dia the legend, dipanggilnya Sugar Daddy. Kenapa Sugar Daddy? Karena badannya yang paling bagus dia, muka yang paling cakep dia gitu. Waktu itu pada masanya, sekarang gua nggak tahu, gua udah nggak pernah nge-gym. Sekarang malah makin bagus dong. Kan ini apa namanya, tetap konsisten. Ngomong-ngomong, lo masih nge-gym gak sih? Masih terdaftar, masih aktif, tapi nggak pernah datang dah. Iyalah, gimana mau daftar, lo janjian sama gua, Bang, gua tidur dulu ya. Nanti gua ajarin alarm jam 11 siang. Karena udah kan nge-vlog terus sekarang, jadi nggak ada temen di situ kan. Jadi Alman ini adalah sama-sama kita satu kampung, orang Awak. Orang Minang. Orang Minang kan. Nah. Sekarang lo lagi sibuk apa? Sekarang lagi sibuk di Ikatan Cinta, juga sibuk di ya judul baru nih, sinetron di RCTI. Ada judul baru lagi. Lagi persiapan tayang juga. Terus ya paling kuliah, dia ini kan lagi nyusun skripsi. Begitu ya usaha sih. Usaha ya. Wih, sibuk lo dia nih. Lo sebanyak ini kegiatan lo, gue mau nanya nih. Pasti banyak dong cewek-cewek yang sama lo. Pacar lo siapa sekarang? Pacar nggak ada dah. Hah? Nggak ada. Bohong banget, gila, orang sekeren ini kok masa. Lo kan nggak ada catatan, tapi ada loh keker-kekeran. Keker sih gimana ya, belum ketemu ya, karena ketemu itu sama laki-laki gitu kan, sama temen-temen kayak meeting ya otomotif dunianya kan. Oh, udah gitu kan ya. Judul kayak Ikatan Cinta sama yang judul baru ini kan dominan laki-laki ya. Makanya juga kan sekarang nggak bisa nongkrong bebas kayak dulu. Ya, Kan ya. udah normal, udah covid, udah pulang kampung, pasti dapet jodoh ya, biar kayak udah kan. Jadi lo mau nyari jodoh di kampung? Pengennya sih, iya yang mana aja deh. Tapi mungkin kalau gue lihat sih, karena mungkin lo emang sibuk banget ya, jadi fokus lo memang ke kegiatan lo ini lah gitu. Jadi mungkin lo udah nggak terlalu fokus untuk ini, biar cewek itu datang aja sendiri gitu. Sebenarnya ada sih kegelisahan itu loh, serius ada loh. Karena kan gini, gue kan udah tahun ini kepala 3 nih. Tahun ini kepala 3, oke. Gue kan nanti gue umur sekian, anak gue umur berapa ya gitu loh. Dan itu kayak Udah kayak lampu kuning ya. kayak hantu loh, kayak anjir, gue udah makin tua nih gitu kan. Oke, sobat, kalau saya ngelihat Alman ini dari dulu yang saya kenal ya, dia ini udah banyak berubah. Apa? Makin keren, bersih sekarang. Oh, iya? Iya. Dulu kan lu kayak preman banget. Iya kan? Karena honor lancar. Dok, lihat di sini, Dok. Dulu kan badannya gede juga kan. Iya, tapi sekarang kurusan ya kayaknya. Kurus. Terus lebih terawat. Yang penting followers. Followers naik semenjak gila di ya. Ikatan Cinta tuh, aduh gila tuh. Nah, Berkah banget. berkah Ikatan Cinta ya. Dari 160.000 sekarang udah mau 1 juta sih. Ini tanggal 20 berapa nih? 26 ya? 20 sekarang 22. 22 Februari 2021 sekarang 800 ribuan. Gila. Kita tungguin aja tuh. Biar kayak
Udah nih kan subscribersnya udah jutaan. Tapi kan followers gue nggak sebanyak lu. Tapi nggak apa, ini ngomong-ngomong ikatan cinta. Jadi gini Alman, di sini kita akan ngebahas full tentang ikatan cinta. Oke. Ya. Oke. Kok agak sedih ya kalau inget Andin gitu ya. Dan di sini masih Oh, sebentar, agak sedih nggak Andin ya. Nah ini seru nih. Ini juga banyak banget netizen atau subscriber yang nanya. Tapi di sini gue pengen jawaban versi lo. Iya. Oke. Narasumber. Nah, kita ngomongin ikatan cinta. Gue pengen tahu tanggapan lo atau apa yang terlintas di benak lo kalau gue nyebutin kata-kata ini ya. Sebentar ya. Oke. Yang pertama adalah ikatan cinta. Gunting. Gunting. Kenapa gunting? Karena gunting itu sumber masalah, Kak. Oh, oke. Maksudnya gunting itu sumber masalah. Itu kayak sumber masalah di kata cinta adalah gunting. Karena orang yang ditusuk pakai pisau nggak mati. Orang yang ditusuk pakai gunting dia mati. menarik. Ini menarik. Aldebaran ditusuk pakai pisau sama maling, perampok. Nino juga ditusuk pakai pisau sama perampok. Roy ditusuk pakai gunting dapur. Oke. Keok dah. Kayak kata cinta, gunting. Oh, gunting. Oke. Aldebaran dan Andin, tapi satu-satu ya. Iya, Oke. Aldebaran. Aldebaran tukang ngedumel ya. Tukang ngedumel. Oke. Karena gini kan, dia tuh kan kalau ada sesuatu dia langsung kayak anyanya gitu kan. Ngedumel. Weh, bro. Ya, bener nih. Gua aduin ke mama lu ya. Aduin. Apa kabar? Sehat. Oke, tadi kan lo cerita, wah gue ikatan cinta nih, inget Andin jadi sedih gue. Oke, sekarang Andin. Polos. Oke. Andin itu polos. Nggak mau terlalu banyak komentar ya? Dia polos karena siapa aja laki-laki kalau karakteran ini, siapa aja laki-laki yang bilang serius sama dia diterima. Oke. Jadi polos. Oke, Andin polos. Nah, tokoh Roy ini kan, lo sebagai Roy ya? Roy. Sebagai Roy. Adiknya Aldebaran. Roy itu. Kekasihnya Andin. Roy itu adiknya Aldebaran, kekasihnya Andin. Oke. Kalau nggak salah lo mati ya di situ ya? Kalau dibilang mati, iya. Tapi gue nggak mau bocorin juga dia masih hidup apa enggak gitu kan? Nanti kita akan bahas di situ. Tapi ada satu hal yang pengen gue pengen banget gue tanyain sama lo. Kayak contohnya nih ya, satu pertanyaan gue pengen nanya sama lo. Itu awalnya lo bisa gabung di ikatan cinta tuh gimana sih? Sebenarnya gini, kayak gue dibilang sama orang kantor kan, mau gabung yuk sini, judul sinetron baru Ikatan Cinta gitu kan. Sementara gue lagi promo judul satunya lagi nih, masih di RCTI juga. Ya gue pikir kayak ya udah daripada kosong, ya gue ambil tawaran itu dan gue berikan yang semaksimal mungkin, dan gue nikmati permainan itu. Gue masuk ke dalam dirinya Roy, gue tinggalkan Vicky Alman, gue jadi Roy. Ternyata kita nggak ada yang nyangka loh. Aldebaran juga nggak nyangka kalau Ikatan Cinta itu bisa seheboh ini. Amanda juga nggak ada yang nyangka satupun. Karena kayak udah deh, kita ikhtiar, kita kasih yang terbaik dah. Mudah-mudahan rating 1 itu doang. Itu aja ya, betul. Pas berjalan, oh ini Roy, Aldebaran, Amanda, Andin, jadi kayak berkah banget, serius. Nah, waktu pertama kali lu gabung di Ikatan Cinta, terus lo kan ketemu nih sama pemain-pemainnya ya, ada Arya Saloka, Amanda Manopo. Itu apa sih yang lo merasakan apa pada saat itu, atau lo merasa terintimidasi dengan pemain-pemain ini, atau gue udah kenal nih sama ini jadi gue enak gitu loh? Pada awalnya sampai sekarang sama loh, mereka nggak berubah sih ya. Maksudnya kayak ada orang kan yang penyakit aktor itu kan star syndrome kan. Star syndrome ya. Kalau mereka nggak, Arya Saloka masih dengan Arya Saloka yang dulu, Amanda masih dengan Amanda yang dulu, Glenka juga begitu. Glenka juga sama ya. Jadi mereka masih nggak. Dan ibadah jalan terus. Mereka sholat di base camp, sempetin Om Surya juga. Om Surya juga ya. Tokoh-tokohnya juga luar biasa ya. Kalau menurut gue sih memang yang gue lihat ya, karena gue pernah lihat, karena kan gue juga mau ngomongin Ikatan Cinta, setidaknya gue harus tahu lah. Gue lihat dari beberapa scene aja itu, waduh, ini kok menarik. Penokohannya. Baper nggak? Iya, gue lihat yang itu.
Kalau Dafdal bisa baper sih luar biasa. Enggak, tapi gini masalah gue udah lama banget tidak melihat sinetron Indonesia yang kualitasnya seperti ini gitu loh. Kayak misalkan dari si Arya Saloka dengan ini gitu kan, dari chemistry-nya dapat, tapi dia tidak melakukan hal-hal yang lebay. Oh iya. Ih gila, ini natural keren. Ini natural, ini keren ya, worth it lah kalau mendapatkan penonton yang banyak. Karena gini dah, ketika kita mau take itu dari awal ya, kayak Pak Dodi Jonas, Bang Sandy kan ngomong, ini skenario begini, benang merah begini, karakter Roy itu begini, A, B, C, D, karakter Aldebaran begini. Oke, lu tag, lu nggak usah pikirin kamera gua, lu main. Gitu. Oke. Gua tag, lu nggak usah pikirin kamera gua, nggak usah pikirin lu blocking kemana, gua yang punya kamera, gua yang nyari lu main. Lu dikasih kebebasan seperti itu? Lo blocking, lo apa lu? Jadi semua pemain tuh dikasih kebebasan untuk berekspresi lah. Jadi mereka yang main. Wow, langsung merinding gue. Terus. Makanya kayak kan banyak sutradara yang idealis. Ya. Kalau mereka lebih kayak, gue pengen lihat lu jadi diri lu sendiri. Ah, nice. Gitu. Ini gue baru tahu. Gue pikir ya sinetron yang benar-benar seperti itu memang diarahkan banget gitu loh. Ternyata dia biarkan untuk pemainnya menjadi dirinya sendiri. Menarik sih ya. Nah, Aldebaran dan Roy. Aldebaran dan Roy, dua sisi pisau yang berbeda. Gini. Kalau bicara Aldi kan gini, tadi kan apa yang apa sih kalau disebut Aldebaran ingetnya apa gitu. Iya. Kalau Aldebaran dan Roy itu ada kata-kata mutiaranya loh. Apa tuh kata-kata mutiara? Mencintai orang yang sama dengan cara yang berbeda. Asik. Itu Roy dan Aldebaran. Mencintai orang yang sama dengan cara yang berbeda. Oke, di sini gue pengen lo jelasin. Maksudnya itu gimana? Berat. Jelasin dong. Mungkin cara lo mencintai. Ini kan siapa tahu di sini kan para subscriber, kok kayak cinta gue ya, kayak perjalanan kisah gue ya. Tapi banyak yang ngomong gitu sih. Nah, that's it. Bagaimana cara lo untuk menyampaikan rasa cinta lo ke Andin atau perilaku lo ke Andin, membuat dia cinta sama lo? Jadi Roy dan Aldebaran itu mencintai orang yang sama dengan cara yang berbeda. Maksudnya itu Aldebaran dengan cara menjaga dia, itu dengan cara tidak menyentuh dia, dengan cara memastikan dia aman dan baik-baik saja. Kalau Roy dengan cara memberikan bunga, romantis, jemput, anter segala macem. Jadi dengan yang satu dengan kekakuan dan formalitas dia, yang satu dengan apa adanya aja. Roy. Ya, dengan gaya yang sekarang lah, gaya anak-anak muda sekarang lah. Gimana sih kalau lagi PDKT sama cewek? Kalau Aldebaran dia pakai mobil sedan, formal kan. Kalau Roy kan pakai mobil gede-gede, berantakan aja dia. Karena, bad boy banget ya, bad boy ya istilahnya ya. Dan Roy ini kan bad boy di luar, tapi sama ibunya sangat hormat. I see. Mama Rosa. Mama Rosa bener sih? Mama Rosa. Hafal gua Mama Rosa. Terus juga Aldebaran memanjakan Andin dengan perhatian melalui orang lain. Kayak misalkan dia tanya ke pembantu, tanya ke supir, Bu Andin. Kalau Roy nggak, dia langsung pengen tahu. Makanya momen-momen sweet itu sebenarnya yang romantis-romantis Roy punya gitu. Orang Aldebaran udah sekasur begitu aja. Itu laki-laki itu. Iya, kalau Roy kan nggak bisa nih gitu. Nggak bisa ini gitu kan. Matiin lampu, kunci ya kan, sikat Andin. Kalau dia kan enggak. Tek ngedumel ya. Roy lagi. Makanya gue dibilang hantu tau nggak? Tuh Roy ada di bawah kasur. Dibilangnya gitu. Waktu itu dibilang hantu tuh gimana? Pasti Roy ada di bawah kasur tuh, gangguin aja tuh. Iya. Padahal gue nggak ada. Aldebaran kayaknya harus gue ajarin. Tapi misalkan kalau di real life nih, kita balik ke real life. Itu lo kan sebagai adiknya si ini kan, adiknya. Lo sama Arya itu tuan mana sih? Seumuran lo gitu. Oh seumuran? Sama-sama 91. Seumuran. Beda bulan, kita beda bulan. Nah, balik lagi ke Toko Roy. Pada saat Toko Roy itu memang pemilihannya di lu atau ada karakter ada kandidat lain untuk menjadi tokoh? Enggak. Jadi gini. Gue kan bilang sama orang kantor, gue kan lagi di judul ini nih, lagi persiapan promo. Jadi kan gue bilang sama orang kantor, gue masih di produksi yang sama, masih di RCTI, lagi promo buat judul ini gitu kan. Bentar lagi tayang nih, bulan Maret, tungguin. Terus yang minta langsung head producer. I see. Jadi makasih Bunda Rista atas kepercayaannya.
Dan ternyata memang pilihannya tidak salah. Semuanya karakter di dalam Ikatan Cinta itu benar-benar memang pas pada porsinya. Tidak ada yang memaksakan dan Gue liat kalau Bunda Rista pilih pemain kayak dari hati. Widih. Iya, dia itu pilih pemain kayak pas gitu orangnya. Bang Iwan juga nih, ini Bang Iwan. Tahu kan Bang Iwan? Dia itu produser kan? Eksekutif dia sekarang alhamdulillah. Eksekutif produser ya. Jadi beliau juga yang coaching gua tuh di awal. Bunda maunya lu begini, lu harus begini. Oke, dibawa ke Pak Dodi. Oke, lu begini segala macam. Oke, jadi diri lu. Ini menarik nih ya. Dari ceritanya si Alman ini, dari cerita Roy. Kemarin kita udah ngobrol-ngobrol sama Arya Saloka. Dan sekarang sama adiknya Aldebaran. Ini ternyata ada cerita yang dua sisi yang berbeda, ya kan? Kakak beradik mencintai satu wanita dengan gaya yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Nah, tokoh Roy ini kan mati di Ikatan Cinta. Gue itu penasaran dari sisi lo ya. Itu dia tuh apakah memang sudah konsepnya seperti itu atau skenario dadakan atau memang ya lu harus mati gitu loh, karena memang ada sesuatu nih. Gue pengen dengar dari lu. Kenapa udah Afdal nanya itu? Hah? Gak apa-apa, gue berarti ada keraguan kan? Mati apa enggak nih Roy ini? Iya, karena kan gini loh. Gue sekarang nanya dia. Masalahnya, misalkan Andin. Iya. Andin, Aldebaran itu kan konflik. Ini kan timbul konflik baru kan? Timbul konflik baru kematian Roy. Nah, gue pengen denger itu gimana? Itu gimana gitu loh. Jadi gini dah, emang itu pertanyaan semua orang. Roy ini sebenarnya udah mati apa enggak sih? Gitu. Karena gini, karena kan penulis bikin dari awal itu Roy ikut tusuk, habis itu masuk rumah sakit, hilang aja kan? Iya. Hilang. Tahu-tahu ada makamnya. Dan Mama Rosa pernah nyuruh, coba bongkar makamnya. Dan Aldebaran nggak mau. Aldebaran nggak mau bongkar gitu loh, karena siapa? Anaknya Andin namanya Rena. Makamnya aja dipalsuin kan? Iya benar. Jadi ini lo tidak menjawab ya? Jadi tokoh Roy ini sebenarnya sudah. Kalau sekarang kita anggap aja kayaknya mati. Iya, kita anggap aja sudah. Jadi tokoh Roy mati. Sekarang gitu. Ini tokoh Roy kayak ada kayaknya. Nah itu di episode berapa? Lo ingat nggak? Masih ingat nggak? Di episode berapa? Jadi Roy ini mati di episode 2. Oke, di episode 2. Di episode 2. Cuman tiap minggu itu pasti syuting. Ya alhamdulillah rezeki ya. Iya. Dan ternyata ternyata orang station itu seneng sama. Makanya diadain terus, kasih kisi-kisi begini begitu segala. Kan di situ kan ada yang namanya MBM, trafik gitu, itu kan kelihatan. Ya akhirnya ya bersyukur juga dapat rezeki gitu. Masih di calling lagi nih gitu. Ya makanya kan sekarang kan kayak Ikatan Cinta kan para pemainnya memang kayak di ini ya, kayak apa namanya, memang di ini banget ya, kayak di puncak udah stay di situ kan. Nah, alhamdulillahnya akhirnya Alman bisa kolaborasi, nyempetin waktu, thank you banget loh. Sebenarnya janji sama Uda nih dia sibuk banget. Oh, kebalik lah, lu yang sibuk sama gua. Belakangan gue yang sibuk. Jadi kalau Ikatan Cinta itu ceritanya Roy. Kan ada beberapa permasalahan yang belum selesai nih. Siapa pembunuh Roy? Siapa Rena sebenarnya? Apakah anak Roy atau bukan? Oke. Kan gitu. Aldebaran kan ragu-ragu nih. Lu anaknya Roy bukan sih? Tapi faktanya lihat, Rena sama gue mirip. Oke, nanti kita runut satu-satu. Kita akan runut satu-satu, akan kita urut satu-satu. Oke? Ya. Oke. Tadi lo bilang Roy ini kita anggap ya, Roy itu mati di episode 2. Episode 2. Yang sering diulang-ulang ya flashback-nya kan nggak salah ya. Jadi setiap ada permasalahan atau ada scene baru, itu pasti bayangan Roy itu ada. Roy waktu itu adegannya dengan siapa nih, dia kemana nih, ada tuh flashback-nya. Kayak kenapa Angga muncul? Karena Roy sama Angga tuh waktu itu pulang tabrakan, Roy-nya pergi. Ninggalin Angga, Angga mabuk gitu. Jadi kayak gitu. Jadi setiap permasalahan pasti gara-gara Roy. Saya mau tanya sama lo. Siapa yang bunuh Roy?